Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia? Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tutorial Moodle cara mengelola course, di mana course tersebut sudah dibuatkan oleh admin sekolah. Kita sebagai tenaga pendidik atau guru hanya mengelola bagaimana course tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran daring di sekolah. Baiklah, berikut ini pembahasan bagaimana mengelola course dalam pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, ini sudah ada tampilan dari Moodle, link atau alamat di mana linknya sudah diberikan oleh admin sekolah. Kita sebagai guru tinggal memasukkan username dan password, kemudian login. Nah, nanti akan muncul halaman depan dari Moodle kita. Dari sini sudah terdapat beberapa course. Nah, diantaranya misalnya ini saya akan mengelola course Teknologi Informasi dan Komunikasi SMPN 1 Lumbung. Kemudian akan muncul beberapa topik. Nah, topik ini bisa kita rubah sesuai dengan pelajaran yang kita berikan. Baiklah, untuk mengelola topik ini kita harus mengedit dengan cara klik yang ini ya, turn on editing, kemudian akan muncul tulisan edit. Nah, kalau sudah ada edit seperti ini, kita bisa mengedit semua topik yang ada di sini. Contoh di sini saya akan membuat topik baru ya, berarti tinggal klik add topik. Maka ada tulisan topik baru. Misalnya di sini ada topik 5. Nah, topik 5 ini bisa kita edit. Contohnya dengan materi yang akan kita berikan. Klik custom, kemudian kita klik section name-nya. Misalnya kita kasih judul jaringan komputer ya, jaringan komputer dan internet. Ini hanya contoh saja. Kemudian summary-nya, misalnya sini saya sudah buatkan biar cepat ya. Misalnya sini peserta didik dapat menjelaskan. Nah, ini kita masukkan. Nah, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis jaringan komputer dan manfaatnya. Tinggal kita klik save. Selanjutnya kita akan membuat daftar hadir. Nah, ini sudah ada topik baru ya, jaringan komputer internet. Untuk membuat daftar hadir, kita klik add an activity or resource. Nah, ini kita klik attendance ya, kemudian kita add. Nah, ganti saja ininya supaya lebih mudah, ganti dengan daftar hadir. Kemudian deskripsinya bebas, terserah Bapak Ibu guru. Misalnya di sini saya sudah buat ya, contoh kepada seluruh peserta didik dimohon untuk mengisi daftar hadir bla 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 ya. Nah, kita klik display, kita save saja dulu. Nah, sudah muncul daftar hadir. Nah, daftar hadir ini kita edit lagi supaya lebih jelas daftar hadirnya mau kapan dimulai. Nah, ini ya add sessionnya, misalnya tanggal 4 atau tanggal 5 ya, dimulai mengisi daftar hadir. Kemudian tinggal klik add. Selanjutnya kita klik status tesnya, kita ganti ya status tesnya. Ini sudah tadi ya, status tesnya bagaimana. Klik yang P bisa diganti dengan misalnya hadir, H jadi hadir ya. Kemudian S, I, nah ini ganti saja hadir. Maaf.
kemudian sakit, izin, dan A itu apa. Untuk nilai terserah Bapak Ibu Guru, mau hadir bisa 2, 1, 1, terserah, bebas. Klik saja update. Nah ini ya, sudah selesai membuat daftar hadir. Kita masuk lagi ke jaringan komputer dan internet. Nah, nih ya, daftar hadir sudah. Kemudian kita masuk pada materi. Nah, materi, misalnya kita punya materi dalam bentuk buku, misalnya blog atau link di YouTube, silahkan kita klik yang ini ya. Kemudian kita klik book, cari book. Nah ini, kemudian add. Nah, kita beri judul bukunya apa, misalnya materi, nggak apa-apa ditulis materi jaringan komputer dan internet. Nah, kemudian di bawahnya, di description-nya, silahkan bebas, serah Bapak Ibu Guru. Misalnya sudah saya buatkan di sini, ya. Kita paste di sini. Silakan buka materi tentang jaringan komputer dan internet. Kebetulan saya punya link di YouTube. Nah, caranya tulisan link ini di blog, kemudian klik link. Nah, nanti linknya mana? Kita cari YouTube-nya. Nah, ini contoh. Kita bagikan, kemudian salin ke yang tadi. Nah, di sini kita paste di sini. Create link. Akan berubah berwarna biru, berarti sudah link ya ke YouTube. Kita klik display. Ya, save and return to course. Nah, kita kembali lagi ke course. Nah, ini sudah tampil materi kita di sini. Kemudian selanjutnya kita membuat soal. Klik lagi add on activity or resource. Untuk membuat soal, kita buat tugas dulu. Misal tugas pertama, kita klik assignment. Nah, ini ada ya. Kemudian di add, akan muncul seperti ini. Tugasnya misal kasih judul tugas 1, misalnya foto jaringan komputer. Nah, ini tugas 1. Nah, bagaimana deskripsinya? Misalnya deskripsinya, silahkan upload foto 2 jenis jaringan komputer, baik berupa JPG atau PNG, bebas, tuh ya, di sini. Nah, display. Kemudian kita atur, misalnya availability-nya mulai tanggal 5 misalnya. Nanti ya, dimulai, kemudian due date-nya tanggal 6. Nah, terakhir mengumpulkan. Ini bisa dilewati saja. Kalau enggak mau ditambahkan boleh tinggal klik enable-nya. Kalau enggak ya nggak usah, kita klik lagi enable-nya. Selanjutnya submission types-nya mau online text atau file submission. Kalau online text berarti siswa langsung mengerjakannya di situ, misalnya mengetikkannya di situ. Kalau yang ini berarti siswa disuruh mengupload file atau foto. Sebaiknya pilih salah satu saja biar tidak membingungkan ya. Klik yang ini. Kemudian maksimumnya berapa? Nah, tadi kita menyuruh dua foto jaringan komputer, kita boleh klik 2 atau 3 juga boleh. Silahkan di sini klik yang angka 3. Kemudian maksimum berapa yang akan diupload? Nah, kita 128 MB saja sudah yang ini. Kemudian yang lainnya sementara kita abaikan aja dulu, kemudian save. Kemudian kembali ke topik awal lagi, jaringan komputer dan internet. Ini tugas sudah. Kemudian kita buat quiz. Klik lagi, cari quiz.
untuk membuat soal kuisnya. Nah ini ya, kita add kuisnya. Misalnya kita mau buat ulangan harian 1. Ini maaf ya, klik di sini contohnya ulangan harian 1. Nah, kemudian di sini bisa deskripsinya, kerjakan ulangan harian 1 ini dengan benar ya. Di sini display, kemudian timingnya kapan, mau tanggal 4 atau tanggal 5 mulainya, selesainya misal tanggal 4 sama, berarti waktunya yang berbeda, bisa tanggal 4 pukul berapa. Nah, kita buat saja tanggal 4 kemudian selesai tanggal 5. Kalau memang nggak dibatasi, silahkan klik aja yang ini ya. Nah, selanjutnya layoutnya. Nah, ini mau berapa soal dalam satu halaman, misalnya buat 2 soal dalam satu halaman. Kemudian ada lagi question behaviornya, misalnya ini mau diacak atau tidak. Acak berarti yes. Review optionnya, biar tidak kelihatan jawaban kalau sudah mengerjakan, tinggal diklik aja ini. Nah, kemudian sampai sudah semua ya. Ini diaplikasikan saja dulu sementara, tinggal klik save. Nah, itu baru tulisan ulangan hariannya saja, belum masuk pada soalnya. Kita klik saja ulangan harian 1, kemudian kita buat soalnya, edit quiz. Nah, di sini sudah ada nilai 100, kemudian kalau mau diacak berarti klik shuffle, kemudian klik add. Nah, di sini apakah a new question berarti langsung menulis soalnya, atau from question bank berarti dari bank soal yang sudah ada di sini. Tapi kita buat dulu yang langsung ketik di sini ya. Oke, a new question. Kita buat yang multiple choice. Nah, ini pilihan ganda. Klik. Kemudian kita buat soalnya. Nah, contoh kita ketikkan komputer. Nah, ini saya sudah buatkan ya biar tidak kelamaan. Komputer yang menyediakan fasilitas. Nah, ini saya paste ke sini. Nah, sama di sini. Nah, kemudian jawabannya misalnya sini, jawabannya yang pertama adalah misalnya server. Nah, ini jawaban yang betul, berarti nilainya 100. Nah, kalau yang pilihan yang B, ini yang salah, misalnya ya. Nih, client berarti non. Kemudian terminal, kemudian non lagi ya. Ini yang D kita kasih misalnya hub. Nah, non lagi. Udah selesai ya, set. Nah, ini untuk yang memasukkan soal satu-satu. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya di sini. Tuh, seperti ini. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke jaringan komputer internet. Kita buat soal lagi yang baru. Ini buku ulangan harian, misalnya kita mau buat PTS, klik lagi yang ini, klik, kemudian quiz ya. Selanjutnya add, kita kasih judul misalnya PTS. Nah, di sini PTS, kalimatnya sama saja, kerjakan PTS berikut ini dengan benar. Nah, display, waktunya sama seperti tadi, mau berapa, nah tinggal enable tanggal 4 bisa, terus ini tanggal 5, bebas ya, terserah Bapak Ibu guru. Kemudian grade-nya kita ini dulu, layoutnya mau berapa, misalnya 2 soal dalam 1 halaman.
ya. Ini sama, mau diacak atau tidak. Kemudian reviewnya kita hapus aja dulu ini, biar tidak, kalau selesai menjawab tidak kelihatan jawaban yang benarnya. Selanjutnya kita save. Nah, ini sudah ada PTS ya, tapi soalnya belum ada, tinggal klik PTS. Nah, edit quiz. Bagaimana ini diacak? Kemudian kuisnya kita coba buat yang dari from question bank. Nah, untuk kuis yang sudah ada di sini berarti kita harus memasukkan dulu soal-soal seperti ini. Bagaimana kita bisa memasukkan soal seperti ini? Berarti kita kembali dulu ke awal ya, ke jaringan komputer dan internet ini. Kemudian klik yang pengaturan di atas. Nah, ini more. Kemudian kita masuk ke import. Nah, question bank import. Kita klik ikonnya. Setelah icon ini kita masukkan soal kita, di mana kita sudah mengetikkan soal yang banyak, misalnya ada 10, 20 di notepad. Nah, di contoh ini ada formatnya seperti ini, kita buat soalnya, kemudian pilihannya, kemudian jawabannya ya. Baik, di sini saya akan masukkan dengan di drag saja dari sini ya. Ada contoh soal di notepad, kemudian kita ambil saja, simpan di sini. Nah, sudah ya, tinggal klik import. Nah, muncul di sini soal-soal ya. Misalnya di sini ada 4 soal, klik continue. Ini baru munculkan soal, belum dimasukkan ke kuis tadi. Nah, nih sudah muncul beberapa soal. Nah, kita kembali lagi ke awal ya. Ini baru muncul soal saja, belum dimasukkan ke kuisnya. Baik, di sini question bank sudah nggak ada ya. Kita masuk lagi ke, nah, mana tadi ya, PTS. Nah, ini PTS ya, ini ada PTS, klik PTS-nya. Kemudian kita klik edit quiznya. Selanjutnya kita klik add, klik from question bank. Kemudian kita pilih mana soal yang akan dimasukkan. Nah, misalnya di sini jaringan komputer, misalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal. Kita masukkan soal 6 soal, ini contoh saja ya. Kemudian add selected question to the quiz. Nah, ini sudah muncul ada 6 soal di sini ya. Bisa kita lihat penampilannya. Nah, tuh ya, seperti ini contohnya. Sudah tampil soalnya ya, nilainya misalnya 100. Kalau ini ada 1-1 itu berarti skornya save saja. Silakan kita kembali ke awal, ke jaringan komputer, topiknya. Nah, sudah ada daftar hadir, sudah ada materi, tugas, upload, foto atau apa, kemudian ulang harian 1 dan PTS. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah tutorial model cara mengelola course. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial model selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.